Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Untuk pembelajaran tema hari ini yaitu kita akan belajar tema 2, subtema 4. Menyayangi hewan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sana dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Yang pertama yaitu kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata yang baku. Berikut kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Fungsinya kan sesuatu atau peristiwa. Terus siapa, yaitu fungsinya menanyakan orang. Di mana, itu untuk menanyakan tempat. Kapan, menanyakan waktu. Terus kata tanya mengapa, itu menanyakan sebab. Dan bagaimana, fungsinya yaitu untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Wawancara merupakan tentang tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber mengenai suatu topik. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Terus hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya yaitu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan efektif. Terus selanjutnya yaitu menulis cerita sesuai gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, yang pertama yaitu perhatikan urutan dari cerita bergambar. Terus yang kedua, catat informasi-informasi terjadi pada gambar. Terus yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Terus yang keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Terus yang kelima, yaitu selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Terus selanjutnya yaitu menentukan penokohan dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Terus selanjutnya yaitu membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar, yang pertama yaitu dengan dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Yang ketiga yaitu selanjutnya buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar alur cerita. Terus selanjutnya yaitu muatan pelajaran SPDP, yaitu mewarnai dan teknik pewarnaan. Ada beberapa teknik pewarnaan yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya yaitu cat air dan cat minyak.
Terus selanjutnya yaitu teknik ring. Teknik ring adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna, contohnya pensil warna dan krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong menggunakan potongan-potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Itu ada burung, misalnya warna kuning berarti menggunakan kertas warna kuning dipotong-potong. Terus selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni yaitu ada 3 macam. Yang pertama bahan alam, terus bahan buatan, terus barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi. Terus selanjutnya barang bekas. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali, misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Terus selanjutnya yaitu muatan pelajaran matematika. Pecahan sederhana setengah, 1/3, dan 1/4. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A itu disebut pembilang yang atas, itu disebut pembilangan, sedangkan yang bawah B disebut penyebut. Contoh pecahan setengah. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 dibaca 1/2 atau setengah. Terus pecahan 1/3. Sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 itu dibaca 1/3 atau per 3. Selanjutnya pecahan 1/4. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 dibaca 1/4 atau 1/4. Terus selanjutnya pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Terus seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak, yang diarsir ada 3. Yang warna biru itu ada 3. Yang dikasih warna ada 3. Terus bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. 4-nya itu jumlah kotak, keseluruhan ada 4. Jadi nilai pecahannya adalah 3/4. Perhatikan gambar berikut. Itu ada kotak yang diwarnai, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada 7, berarti itu pembilangnya 7. Terus jumlah keseluruhan kotak ada 9. Jadi nilai pecahannya adalah 7/9. Terus selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Yang pertama yaitu 1 petak tanah utuh, berarti 1/1. Terus yang kedua 1 petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian sama dengan 1/2 atau setengah. Terus 1 petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian sama dengan 3/6. Terus 1 petak tanah
dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian sama dengan 4/8. Berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi pecahan setengah sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Contohnya itu 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. Terus 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8. Terus yang ketiga 3/4 senilai dengan 6/8 atau 3/4 sama dengan 6/8. Terus 2/5 senilai dengan 4/10 atau 2/5 sama dengan 4/10. Terus menentukan nilai pecahan. Kita telah mengenal berbagai bentuk pecahan yang dinyatakan dalam bentuk arsiran gambar. Terus selanjutnya yaitu muatan pelajaran PPKN. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, dan ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan kerjasama dan berbagi peran dalam suatu kegiatan. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Yang pertama yaitu pekerjaan lebih cepat selesai. Manfaatnya yaitu pekerjaannya lebih cepat selesai. Terus yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Terus yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Terus yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Terus selanjutnya yaitu keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan keragaman. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah adalah saat piket kelas. Setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan meja kelas. Walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa harus tetap saling membantu. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus selanjutnya yaitu melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Contohnya tugas siswa adalah belajar dengan tekun, melaksanakan piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Terus tugas guru antara lain mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Terus petugas keamanan. Petugas keamanan di sekolah bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Cukup sekian untuk pembelajaran tema hari ini. Untuk tugas evaluasi, nanti anak-anak mengerjakan soal menggunakan Google Form. Nanti di-share di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.